Cara menghapus sadapan data dari pinjol agar tidak disalahgunakan. Banyaknya keluhan dari beberapa debitur pinjol yang merasa hidupnya jadi tak tenang karena data pribadi mereka disalahgunakan oleh beberapa oknum aplikasi pinjaman online pinjol. Dalam video kali ini kami akan infokan cara bagaimana lepas dari sadapan data yang dilakukan oleh pinjol. Berikut cara-cara yang dapat ditempuh untuk menghapus sadap HP dari pinjol. Tentu saja ada aplikasi pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan terpantau di OJK yang terjamin keamanannya. Namun lebih banyak lagi aplikasi pinjol, abal-abal, yang proses pinjamannya sangat mudah hingga membuat kamu tergiur. Satgas Waspada Investasi (SWI) setidaknya telah memberantas 116 situs pinjol ilegal hingga tanggal 31 Oktober tahun 2021. Sementara bila ditarik dari awal tahun 2018, total sudah 3.631 pinjol ilegal yang diberantas. Tiap kali menginstal suatu aplikasi, maka akan ada permintaan untuk mengakses kontak di dalam smartphone. Nah, hal ini sama seperti yang dilakukan aplikasi pinjol untuk menyadap ponsel pintarmu. Jika kamu telanjur masuk dalam dunia pinjol ilegal yang suka menyebar data, berikut ini cara menghapus sadap data dari pinjaman online. Cara menghapus sadap data dari pinjol. Biasanya aplikasi pinjol akan meminta izin untuk mengakses nomor kontak, lokasi, jaringan internet, SMS, serta telepon kamu. Bahkan lebih parahnya lagi, ada pinjol yang meminta akses media sosial, internet banking, hingga e-commerce para nasabahnya. Maka dari itu, perlu berhati-hati dalam menggunakan dan menyebarkan informasi data diri. Berikut 5 cara menghapus sadap dari pinjol agar kamu tak terus-menerus diteror. Hidup menjadi tak tenang karena data pribadi disalahgunakan oleh beberapa oknum aplikasi pinjaman online. Berikut cara-cara yang dapat ditempuh untuk menghapus sadap HP dari pinjol. Tentu saja ada aplikasi pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan terpantau di OJK yang terjamin keamanannya. Namun lebih banyak lagi aplikasi pinjol, abal-abal, yang proses pinjamannya sangat mudah hingga membuat kamu tergiur. Satgas Waspada Investasi (SWI) setidaknya telah memberantas 116 situs pinjol ilegal hingga tanggal 31 Oktober tahun 2021. Sementara bila ditarik dari awal tahun 2018, total sudah 3.631 pinjol ilegal yang diberantas. Tiap kali menginstal suatu aplikasi, maka akan ada permintaan untuk mengakses kontak di dalam smartphone. Nah, hal ini sama seperti yang dilakukan aplikasi pinjol untuk menyadap ponsel pintarmu. Jika kamu telanjur masuk dalam dunia pinjol ilegal yang suka menyebar data, berikut ini cara menghapus sadap data dari pinjaman online. ADVERTISEMENT. Cara menghapus sadap data dari pinjol. Biasanya aplikasi pinjol akan meminta izin untuk mengakses nomor kontak, lokasi, jaringan internet, SMS, serta telepon kamu. Bahkan lebih parahnya lagi, ada pinjol yang meminta akses media sosial, internet banking, hingga e-commerce para nasabahnya. Maka dari itu, perlu berhati-hati dalam menggunakan dan menyebarkan informasi data diri. Berikut 5 cara menghapus sadap dari pinjol agar kamu tak terus-menerus diteror. 1. Hapus data aplikasi pinjaman online. Buka pengaturan yang ada di telepon kalian. Pilih pada bagian aplikasi. Cari aplikasi pinjaman online yang kalian gunakan. Pilih hapus data dan cache. Setelah melakukan cara di atas, maka data di aplikasi pinjaman online akan otomatis terhapus dan aplikasi akan kembali seperti semula ketika pertama kali dibuka. 2. Hapus aplikasi pinjaman online. Buka pengaturan yang ada di telepon kalian. Pilih pada bagian aplikasi. Cari aplikasi pinjaman online yang kalian gunakan. Pilih uninstall. Dengan menghapus aplikasi diharapkan agar tidak terjerat lagi untuk meminjam di pinjaman online yang berisiko. 3. Ganti nomor SIM card. Setelah aplikasi pinjaman online dihapus, silakan kamu mengganti kartu SIM card. Hal ini bertujuan agar tidak muncul notifikasi pesan dari pinjaman online tersebut, sehingga dapat menghilangkan jejak dari pinjaman online yang pernah kalian gunakan. 4. Menghubungi call center. Jika pinjaman atau utang yang kamu ajukan sudah lunas, silakan menghubungi pihak call center pinjaman online dan mengajukan permohonan penghapusan data pribadi kalian.
Sertakan bukti-bukti valid bahwa utang dari pinjaman sudah kalian lunasi. 5. Menghubungi otoritas jasa keuangan. Kamu dapat menghubungi OJK jika dalam kurun waktu tertentu setelah kamu melunasi semua utang tetapi merasa jika terjadi penyalahgunaan data pribadi. Melaporkan aplikasi tersebut ke OJK Otoritas Jasa Keuangan, agar diproses apakah aplikasi tersebut memang betul-betul di bawah pengawasan OJK. Jika terbukti aplikasi ilegal tentunya pihak OJK akan memblokir aplikasi tersebut. OJK dapat dihubungi pada kontak di bawah ini. Website OJK di www.ok.go.id. WhatsApp resmi OJK 081 157 157 157. Email di waspadainvestasi@ok.go.id. Kontak resmi OJK di nomor 157.